Halo teman-teman, kemarin kita sudah membahas soal TWK subtes integritas teman-teman. Kali ini kita akan membahas soal tes TWK 2026 mengenai bela negara. Oke, langsung ke pembahasan aja teman-teman, soal dan pembahasan. Nomor 1, sebuah perusahaan rintisan atau startup teknologi di Indonesia menciptakan aplikasi yang mampu mendeteksi dini potensi bencana alam dengan akurasi yang tinggi teman-teman. CEO perusahaan tersebut menolak tawaran akuisisi dari perusahaan asing raksasa senilai triliunan rupiah karena ingin data dan teknologi tersebut sepenuhnya dikelola oleh anak bangsa demi keamanan nasional. Sikap CEO tersebut merupakan implementasi nilai bela negara dalam aspek kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menjaga aset digital. Ini kita bisa simpan dulu teman-teman. Yang B, kemampuan awal bela negara melalui penguasaan teknologi informasi. Yang ini juga kita bisa simpan dulu teman-teman. Yang C, rela berkorban untuk bangsa dan negara dengan melepas keuntungan komersial pribadi. Ini juga bisa kita simpan. Cinta dan tanah air dengan menjaga kedaulatan atas sumber daya teknologi nasional. Atau E, setia kepada Pancasila dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nah, sekilas opsi A sampai E ini terkesan tepat semua teman-teman. Tapi mari kita lihat pembahasannya teman-teman. Untuk nomor 1. Nah, pada soal ini tindakan CEO startup yang menolak akuisisi asing bukan sekedar keputusan bisnis biasa, melainkan sebuah pernyataan politik dan nasionalisme. Di era ekonomi digital, data dianggap sebagai minyak baru atau new oil, dan penguasaan teknologi merupakan pilar kedaulatan di masa depan. Pilihan cinta tanah air atau opsi D menjadi jawaban yang paling tepat karena fokus utama narasi adalah pada upaya menjaga agar sumber daya strategis nasional tidak jatuh ke tangan asing, meskipun ada unsur kehilangan keuntungan material atau sebesar triliunan rupiah. Esensi dari tindakan tersebut adalah menjaga martabat dan kemandirian bangsa agar tidak memiliki ketergantungan teknologi pada pihak luar. Bela negara dalam konteks ini bertransformasi dari sekedar menjaga wilayah fisik menjadi menjaga kedaulatan fungsional di ruang cyber dan teknologi. Jadi jawabannya yang di teman-teman. Cinta tanah air dengan menjaga kedaulatan atas sumber daya teknologi nasional. Oke, seperti itu teman-teman. Kita next ke soal nomor 2. Oke, sebelum kita bahas, teman-teman bisa jawab di kolom komentar atau di catatan teman-teman sendiri, teman-teman. Nomor 2, seorang diplomat muda Indonesia ditugaskan di negara yang sedang mengalami konflik internal. Di tengah situasi yang tidak stabil, ia tetap menjalankan tugasnya untuk melindungi warga negara Indonesia atau WNI di sana dan aktif mempromosikan perdamaian dunia sesuai mandat konstitusi. Meskipun nyawanya terancam oleh situasi perang, tindakan diplomat tersebut mencerminkan nilai bela negara, yaitu A adalah berkorban karena menempatkan keselamatan WNI di atas keselamatan dirinya. Ini juga bisa kita simpan dulu teman-teman. Yang B, cinta tanah air yang diwujudkan melalui pengabdian pada tugas negara di luar negeri. Ini juga betul, bisa kita simpan dulu. Kesadaran berbangsa dan bernegara dengan menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Ya, kemampuan awal bela negara secara psikis melalui keberanian menghadapi konflik. Atau E, keyakinan atas kebenaran ideologi Pancasila dalam menjaga hubungan antar negara. Nah, ini juga soalnya untuk pilihan gandanya terkesan semua benar teman-teman. Seperti inilah yang dinamakan soal HOTS teman-teman, atau high order thinking skill. Membutuhkan penalaran yang cukup tinggi dalam jawab soalnya teman-teman. Jangan berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasannya aja teman-teman. Nah, narasi mengenai diplomat yang tetap bertugas di zona perang menunjukkan level tertinggi dari nilai rela berkorban atau opsi A. Dalam indikator bela negara, rela berkorban diartikan sebagai kesediaan menghadapi risiko, termasuk risiko kehilangan nyawa demi menjalankan kewajiban negara dan melindungi segenap bangsa Indonesia. Diplomat tersebut menempatkan keselamatan para WNI di luar negeri sebagai prioritas yang melampaui rasa takutnya akan keselamatan pribadi. Hal ini berbeda dengan sekedar tugas profesional atau cinta tanah air.
Karena situasi yang dihadapi adalah kondisi ekstrim di mana nyawa menjadi taruhannya. Tindakan ini mencerminkan bahwa setiap individu apapun profesinya memiliki kewajiban untuk menjadi benteng pertahanan bagi warga negara lainnya. Jadi jawabannya yang A, teman-teman. Rela berkorban karena menempatkan keselamatan WNI di atas keselamatan dirinya sendiri. Oke, jadi jawabannya A, teman-teman. Next ke soal nomor terakhir. Silakan dijawab dulu teman-teman di kolom komentar atau di catatan pribadi teman-teman untuk mengecek teman-teman betul dapat berapa. 3. Dalam sebuah diskusi publik terdapat kelompok yang mengusulkan pergantian sistem ekonomi nasional menjadi sistem yang sepenuhnya liberal dengan alasan mengikuti tren global. Sebagai warga negara yang memahami nilai bela negara, sikap yang paling tepat adalah A. Mendukung usulan tersebut asalkan dapat meningkatkan devisa negara secara cepat. Opsi A sepertinya tidak tepat teman-teman, karena menjadi sistem yang sepenuhnya liberal itu tidak baik atau bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila teman-teman. Atau B. Menolak usulan tersebut karena bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi dan dasar pertahanan negara. Yang B kita bisa simpan teman-teman. Yang C bersikap netral dan menyerahkan keputusan sepenuhnya pada hasil pemungutan suara DPR. Ini juga kurang tepat teman-teman. Yang D menghargai perbedaan pendapat sebagai perwujudan kebebasan berekspresi di era demokrasi. Ini tepat tapi terkesan pasif teman-teman. Yang E meminta pemerintah untuk membubarkan kelompok tersebut karena dianggap makar. Ini juga bukan wewenang kita teman-teman. Jadi kita lihat saja pembahasannya teman-teman. Nah, persoalan penggantian sistem ekonomi menjadi liberal murni menguji nilai setia kepada Pancasila, opsi B. Sesuai yang kita bahas tadi teman-teman. Bela negara tidak selalu berupa aksi fisik tetapi juga pertahanan, pemikiran terhadap ideologi yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Pancasila, khususnya sila kelima, mengamanatkan sistem ekonomi kerakyatan dan kekeluargaan. Menggantinya menjadi liberal murni demi mengikuti tren global dianggap sebagai pengikisan terhadap dasar negara. Oleh karena itu, membela negara dalam konteks diskusi publik adalah dengan berani mempertahankan prinsip-prinsip konstitusional dan menolak gagasan yang dapat merusak tatanan keadaan sosial yang telah disepakati sejak kemerdekaan. Jadi jawabannya B teman-teman. Menolak usulan tersebut karena bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi dan dasar pertahanan negara. Nah, mungkin sekian saja teman-teman bahasan soal TWK subtes bela negara kali ini teman-teman. Jangan lupa tonton video kita yang lain. Jangan lupa like, komen, dan share jika video ini bermanfaat. Selamat belajar teman-teman.